Ada apa nih? Kayaknya seru. Oke sob, kali ini aku bakal ceritain film yang berjudul Dallas Buyers Club. Dan sebelum ke filmnya, coba kalian bayangin dulu, jika kalian divonis hanya memiliki 30 hari untuk hidup, apa yang terbaik yang harus kalian lakukan? Pasrah dan berdoa, melakukan hal yang belum pernah kalian lakukan, tetap berjuang mencari jalan keluar lain, atau menyerah aja? Nah, film ini tuh nyeritain perjuangan hidup seorang koboi bernama Ron Woodruff yang didiagnosis menderita HIV/AIDS. Yang memang kala itu pada tahun 1980-an terjadi krisis AIDS di Amerika Serikat dan ia diprediksi hanya 30 hari lagi untuk hidup. Film ini juga menawarkan kritik terhadap cara pemerintah Amerika ketika menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan farmasi besar terkadang bertindak melawan kepentingan pasien reguler untuk tetap mendapatkan keuntungan. Langsung ke filmnya deh. Tapi jangan lupa share, komen, dan subscribe ya. Welcome to the Dallas Buyers Club. Di awal film, kita disambut dengan adegan Ron yang lagi mantap-mantap dengan dua orang bicis. Setelah mantap-mantap, Ron buka taruhan judi. Singkat cerita, si Ron ini kalah taruhan judi. Karena nggak mau bayar, dia pun dikejar-kejar. Saat lari, Ron ketemu temannya yang kerja sebagai polisi. Dia meminta temannya untuk menangkapnya supaya aman dari gebukan massa. Hari berikutnya saat Ron bekerja menjadi teknisi listrik, dia tersetrum dan pingsan. Ron terbangun di sebuah rumah sakit. Kemudian ada dua orang dokter menemuinya, Dr. Eve dan Dr. Shepard, dan mengatakan bahwa Ron didiagnosis terjangkit virus HIV dan hanya memiliki waktu 30 hari lagi untuk hidup. Ron menolak diagnosis tersebut. Kemudian ia memaki-maki si dokter dan pergi dari rumah sakit. Malam setelah didiagnosis, si Ron ini malah bersenang-senang dengan temannya. Nama temannya adalah TJ. TJ dan Ron pun membungkus dua orang bicis. Untuk enak-enak tentunya. Melihat TJ yang lagi mantap-mantapan, Ron pun juga pengen. Tapi dia teringat kalau dia didiagnosis terkena HIV/AIDS dan mengurungkan niatan tersebut. Setelah itu, Ron menceritakan ia yang didiagnosis HIV kepada TJ. Namun TJ hanya menganggap itu hanyalah sebuah lelucon. Beralih ke Ron yang berada di perpustakaan untuk mencari tahu apa itu HIV/AIDS. Setelah mengetahui bagaimana virus itu disebabkan dan ditularkan, ia mengingat kalau ia pernah enak-enak dengan bicis yang menggunakan narkoba dengan suntikan. Diperlihatkan perusahaan obat Avinek Industri melakukan percobaan dan pengembangan obat AZT untuk pasien HIV/AIDS. Saat mencari tahu tentang apa itu HIV/AIDS, Ron juga menemukan obat yang saat itu adalah satu-satunya obat untuk penyakit HIV. Ron pun mulai menerima bahwa ia memang benar-benar terkena HIV/AIDS. Avinek Industri melakukan uji coba obat yang langsung diuji cobakan kepada manusia. Obat yang diperkirakan dapat memperpanjang masa hidup pasien HIV/AIDS dan merupakan satu-satunya obat yang disetujui oleh FDA. FDA itu Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Ron menemui Dr. Eve untuk meminta obat itu. Dan tentu saja Dr. Eve tidak dapat memberikan obat itu. Kemudian Ron pergi. Ron pergi ke sebuah bar di mana teman-temannya sedang berkumpul di situ. Tapi perlakuan teman-temannya tidaklah baik kepada Ron. Karena TJ ternyata telah menceritakan kepada teman-temannya bahwa Ron terkena HIV dan mengatai Ron adalah seorang homo. Setelah itu Ron meludahi mereka lalu meninggalkan tempat itu. Di sebuah klub malam, Ron bertemu dengan petugas rumah sakit dan menyuap tugas rumah sakit itu untuk mendapatkan obat AZT. Petugas rumah sakit itu pun mau melakukannya. Ia memberi Ron obat tersebut dengan cara menyelundupkannya lewat tempat sampah. Ron pun mulai mengkonsumsi obat tersebut, meminumnya dengan bir, lalu menghisap tepung terigunya. Hari demi hari pun berlalu, hingga si petugas rumah sakit tidak lagi dapat menyediakan obat itu untuk Ron. Karena pihak rumah sakit telah memperketat pengawasan obat tersebut, dan
memberikan Ron alamat di mana ia bisa mendapat obat itu kembali. Setelah itu, Ron pingsan dan dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, ia bertemu dengan Ryan, seorang transgender yang menjadi uji coba obat ACT. Ryan ini juga yang kelak akan menjadi teman Ron di Dallas Buyers Club. Karena Ron tidak betah di rumah sakit, dia pun pulang ke rumah. Dan walaupun Dr. Eve mencoba untuk menghentikannya, namun Ron tetap saja ingin pergi. Karena Ron lebih menyukai mati dengan memakai sepatu. Ron yang pulang ke rumah, mendapati rumahnya telah dikunci oleh para tetangganya. Emang kalau tetangga-tetangga brengsek nih emang kayak gini, Cok. Karena TJ berbicara tentang apa yang terjadi pada Ron kepada tetangga-tetangganya dan menyebabkan Ron diusir dari rumahnya. Ron yang marah lalu mengambil shotgun dari bagasi mobil dan mendobrak paksa pintu rumahnya, lalu mengambil uang beserta lukisan peninggalan ibunya. Setelah itu dia pergi dari situ. Kemudian Ron berkendara dengan perasaan yang sangat kacau, kesedihan, penyesalan, dan rasa terpuruk yang sangat hebat. Bahkan teman-temannya pun tega menjauhinya di saat ia berada di titik terendah. Di tepi jalan, Ron berhenti dan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ia menangis. Sumpah gue ikut sedih coy di sini. Untungnya di sini Ron gak jadi bunuh diri. Kalau dia bunuh diri, filmnya bubar, Cok. Ron yang mengingat alamat yang pernah diberikan petugas rumah sakit, kemudian menuju Meksiko. Di Meksiko, Ron bertemu dengan Dr. Fest. Saat bertemu Dr. Fest dan keadaannya yang semakin memburuk, diperparah dengan kehidupannya yang masih suka minum minuman keras dan juga menggunakan narkoba, Ron pun dirawat oleh Dr. Fest dan diberikan obat-obatan dari Dr. Fest, namun bukan obat AZT. Karena menurut Dr. Fest, obat tersebut membuat pengidap HIV lebih rentan terhadap infeksi. Di tempat Dr. Fest ini, Ron diberikan obat DDC dan Peptati. Disinilah Ron mendapat ide untuk mendapatkan obat-obatan yang direkomendasikan Dr. Fest untuk dijual kepada para pengidap HIV/AIDS untuk mendapatkan uang. Ron menyamar sebagai pastur untuk mendapatkan obat-obatan tersebut dengan alasan obat-obatan tersebut dipakai untuk dirinya sendiri dan untuk mengelabui para polisi yang berjaga di perbatasan. Singkat cerita, setelah mendapatkan obat-obatan tersebut, selama 1 tahun, Ron mulai menjual obat-obatan tersebut di jalan, bahkan di klub-klub malam homoseksual. Disinilah Ron bertemu lagi dengan Ryan dan bekerjasama dengan Ryan mendirikan sebuah bisnis. Karena Ryan dapat memberikan lebih banyak keuntungan dan klien. Karena si Ryan ini punya teman-teman kayak homo-homo gitu. Keduanya mendirikan Dallas Buyers Club, mengenakan biaya $400 per bulan untuk menjadi anggota dan menjadi terkenal. Dan dijanjikan obat-obatan yang mereka mau. Karena kebanyakan dari anggota klub ini adalah orang yang memiliki penyakit yang sama, HIV. Ia secara bertahap mulai menyukai Ryan dan menganggapnya sebagai teman. 2 bulan setelah Dallas Buyers Club terbentuk, mereka sudah banyak memiliki anggota. Dan hidup Ron yang buruk akhirnya berubah menjadi lebih baik. Scene berganti. Ron yang melakukan perjalanan ke Jepang untuk mendapatkan pasukan obat. Di Jepang, Ron menemui dokter yang bertugas di lab obat. Namun dokter tersebut mengatakan kalau hanya dokter Jepang yang diperbolehkan membeli obat ini. Tak habis akal, Ron pun menyuap salah satu dokter yang berada di Jepang. Dengan itu, ia berhasil mendapatkan obat-obatan tersebut dan memenuhi pasokan yang dia inginkan. Setelah transaksi obat itu selesai dan berjalan dengan lancar, ia pun kembali pulang. Setelah sampai di klub, Ron melihat kalau ia memiliki anggota wanita baru dan bertanya kepada sekretarisnya, apakah wanita itu positif HIV? Sekretaris itu pun menjawab, ia dipenuhi dengan HIV karena Ron yang sangat lama sudah tidak pernah merasakan bercinta karena dia tahu kalau dia bercinta pasti nularin kan. Dia pun melampiaskan itu kepada sesama orang yang kena penyakit HIV. Dan tentu saja dengan hasrat pengen green by and goodbye, ia pun mengajak anggota barunya itu enak-enak di toilet.
hingga desaannya terdengar oleh seluruh anggota klub. Masalah pun muncul. FDA mendapat surat perintah untuk menyerang Dallas Buyers Club. Tapi FDA tidak dapat melakukan apapun karena obat-obatan yang dijual Ron adalah obat legal, dan pada tahun 1987 FDA mengubah peraturannya, membuat obat yang tidak disetujui menjadi obat ilegal. Lanjut, ketika Dallas Buyers Club kehabisan dana, Ryan berusaha meminta uang kepada ayahnya karena ia ingin membantu seseorang yang telah menolongnya, yaitu Ron. Ron menanyakan dari mana uang itu ia dapatkan, dan Ryan menjawab, ia menjual polis asuransi jiwanya. Ron menyempatkan datang menemui Dr. Eve dengan dalih merayunya. Ia ternyata ingin mencuri resep dokter yang dimiliki oleh Dr. Eve untuk mendapatkan obat-obatan itu. Dengan uang yang diberikan oleh Ryan, Ron pun pergi ke Meksiko untuk mendapatkan kembali pasukan obat-obatan itu. Di Meksiko, Ron kembali menemui Dr. Fest, dan Dr. Fest memberikan Ron obat-obatan baru. Obat ini bertindak sebagai antivirus tanpa racun bagi manusia, tidak seperti AZT. Karena hasil penelitian yang dilakukan di Perancis, AZT sendiri terlalu beracun untuk ditolerir bagi manusia dan tidak berpengaruh lama pada tingkat darah HIV. Setelah mendapatkan obat-obatan tersebut, Ron pun kembali ke klub. Dan begitu terkejutnya dia mendapati Ryan yang meninggal dunia setelah ia dibawa ke rumah sakit. Ron pun marah dan melampiaskan amarahnya kepada Dr. Shepard karena ia tahu bahwa obat AZT yang diberikan kepada Ryan adalah obat yang berbahaya bagi manusia. Scene beralih ke beberapa waktu setelah kejadian itu. Ron mengajukan tuntutan ke FDA. Ron menuntut hak hukum untuk meminta obat tersebut yang sudah dikonfirmasi tidak beracun, namun belum disetujui FDA. Hakim yang merasa iba kepada Ron mengetahui disinilah sebenarnya yang dirugikan adalah Ron. Memperingatkan FDA, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun, dan Ron tidak memenangkan persidangan tersebut. Akan tetapi, anggota klub menyambut Ron dengan sangat bangga, karena mereka tahu Ron tidak hanya membela hak dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan anggota klub. Film ini ditutup dengan menunjukkan bahwa FDA kemudian mengizinkan Ron membawa obat tersebut untuk kepentingan pribadi, tidak diberikan ke anggota klub. Dan Ron Woodruff meninggal 7 tahun setelah didiagnosis terinfeksi HIV, membuktikan diagnosis yang hanya tinggal 30 hari untuk hidup itu salah. Ron Woodruff membuat segala sesuatu menjadi mungkin dengan sikapnya yang penuh semangat dan optimisme, kayak cahaya buat orang lain.